adalah program atau podcast yang ketiga dari seri kegiatan SSY yang bekerjasama dengan Balai Bahasa Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini, saya yang pertama akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, Mas Fatur Ramadan. Mas Fatur ini konon adalah pemuda blasteran dari Bantul dan Gunung Kidul. Ini emang luar biasa. CV-nya Mas Fatur ini saya saja pertama kali membaca cukup kaget. Blasteran, dengan mana ini? Ternyata Bantul dengan Gunung Kidul. Mas Fatur berhasil menyelesaikan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Perlu saya sebutkan ya nih Mas Fatur? Monggo, boleh disebutkan boleh tidak? Oh iya, Mas Fatur ini mengenyam pendidikan strata pertama di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dia cukup aktif atau hiperaktif ini Mas. Dia cukup aktif di berbagai komunitas kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta. Dia juga aktif di kegiatan-kegiatan di luar kampus. Selain menjadi tim kreatif, juga dia kerap atau lebih sering bekerja di balik layar. Juga sering terlibat menjadi MC maupun moderator diskusi serta pertunjukan seni. Kayaknya kalau teman-teman memang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan di Yogyakarta, kayaknya sudah tidak asing lagi nih dengan Mas Fatur ini ya tentunya. Gimana Mas Fatur? Akhir-akhir ini sedang sibuk apa, atau sedang menyuntuki apa, atau akan melakukan apa ini? Deket-deket ini. Deket-deket ini baru sibuk ke Balai Bahasa Yogyakarta, Mas. Balai Bahasa Yogyakarta. Kita bikin siniar SSY ini harapannya bisa jadi satu platform untuk masyarakat sastra ini bisa bertukar ide, gagasan, ataupun keresahannya juga boleh sebenarnya di sini. Dan kita berharap banget ini bukan program yang terakhir ya, besok masih ada lagi dengan space yang lebih banyak sehingga kita bisa menampilkan pembicara yang lebih luas lagi. Oh iya, artinya berarti ini membuka juga kesempatan pada teman-teman misalnya nih di Yogyakarta ke depan perlu membicarakan apa sih, atau kira-kira hal apa yang sekiranya urgent untuk minimal diobrolkan atau dikupas ya gitu. Iya. Teman-teman bisa nanti turut ya. Maksudnya bisa urun rembuk gitu ya, urun rembuk memberikan wacana-wacana kepada kami Sanggar Sastra Indonesia Siniar. Kemudian nanti kita akan pertimbangkan tentunya. Kita akan obrolkan, kita akan kupas di sini. Jadi memang terbuka ya untuk teman-teman di luar ya. Terbuka. Secara wacana gitu ya. Frame-nya kali ini Mas Fatur, itu kita akan berbicara tentang bagaimana geliat event sastra di Yogyakarta pasca pandemi. Ini panjang banget sebenarnya Mas Fatur. Sebenarnya ya. Jadi berbicara tentang geliat event saja itu sudah besar ya. Iya. Kemudian sastra di Yogyakarta juga sudah besar, dan pasca pandemi tentunya. Jadi ini sangat luas. Nanti ya kita mencoba untuk mengefisien, mencoba menghemat, mengkerucutkan obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi itu Mas, apa pentingnya event sastra Mas? Pentingnya itu tadi Mas, mendorong sastra ini agar bisa lebih manfaatnya itu lebih terasa. Iya. Karena teman-teman di luar yang sering berkegiatan atau menyentuhi sastra memang kurang familiar ya Mas Fatur ya. Jadi memang ini menjadi pintu untuk membuka ya. Betul. Seluas-luasnya ya. Betul. Kalau kegiatan atau event ini. Betul. Oke, bahwa kegiatan sastra ini adalah penting, kegiatan sastra ini perlu dilakukan dan dikembangkan. Kalau menurut Mas Fatur sendiri nih, menurut Mas Fatur bagaimana event sastra hari ini? Secara umum dulu deh, sebelum nanti ke event sastra di Yogyakarta. Event sastra secara umum di Indonesia ini bagaimana Mas? Event sastra di Indonesia ya. Ya, event sastra di Indonesia itu sebenarnya gambaran saat ini adalah ya berjalan. Namun kalau kita
bandingkan dengan event-event di lini yang lain, misalnya di musik tadi atau di seni rupa, itu memang event sastra itu selain sangat sedikit eventnya, juga gini mas, kalau kita tanya ke orang, kalau ke Jogja itu mau nonton apa? Apa kira-kira teman-teman? Nonton Arjok mas. Nonton Arjok. Itu kegiatan seni rupa ya. Iya. Terus itu biasa teman-teman yang dari luar ya. Lazimnya demikian. Lazimnya demikian. Lazimnya Kalau demikian. kalau di teman-teman yang sudah mungkin mahasiswa yang sudah menetap di sini gitu, yang ditunggu-tunggu itu apa sih? FKY mas. FKY teman-teman. Nah sastra ini ternyata belum cukup untuk ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau Arjok pasti gitu ya teman-teman seni rupa ya, atau bahkan orang-orang awam pun pengen lihat instalasi yang aneh-aneh gitu, atau karya-karya terbaru gitu. Betul. Atau festival kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang ditunggu ya, misalnya entah itu baik jajan atau pertunjukan dan lain sebagainya, itu yang ditunggu. Festival kebudayaan ya, kalau dulu kan kesenian. Festival kebudayaan ya. Sudah berganti teman-teman. Festival kebudayaan. BTW ya mas ya, untuk Arjok itu pun bulan-bulan Arjok itu hotel-hotel pun udah sangat paham di bulan-bulan Arjok digelar itu pasti mereka itu tahu nih mereka harus bikin well prepare untuk pelayanannya. Itu untuk kolektor-kolektor yang dari luar negeri maupun dari Indonesia. Ini memang jadi pengaruhnya juga sudah sangat luas ya. Maksudnya ini sudah menjelma menjadi iklim, dan itu juga sudah dibaca oleh teman-teman yang bergerak di wilayah industri. Iya, itu memang kehebatannya festival itu, selain bisa efektif menggerakkan apa yang ingin diangkat tadi, juga bisa efeknya itu dirasakan sampai ke multidimensi. Kalau festival itu butuh konsistensi dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan sastra ini agar masyarakat itu tahu manfaatnya itu apa. Kalau tahu manfaatnya pasti ditunggu-tunggu gitu. Walaupun sebenarnya secara umum sih, secara general pasti ini akan feedbacknya langsung ya, misalnya kayak penjual makanan stand atau misalnya yang paling kerasa langsung misalnya di masyarakat selain jajan itu adalah mungkin parkir, kemudian keramaian yang akhirnya memberikan feedback secara ekonomis ya. Dan iklim kebudayaan yang terus bergulir itu ini yang harus terus secara konsisten dilakukan sehingga menjadi program yang ditunggu-tunggu, atau bagaimana mas? Betul, dan yang lebih penting lagi itu event, kegiatan atau festival itu adalah menggerakkan si pegiatnya itu sendiri. Teman-teman yang ada di bidang itu pun semuanya juga akan terus bergerak. Mungkin gini mas, lebih dijabarkan yang kalimat terakhir bahwa ini mampu menggerakkan teman-teman itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Barangkali ini cukup tidak mudah ya untuk dicerna ya. Bagaimana menggerakkan mereka sendiri sebagai pelaku? Bagaimana mas Fatur? Ketika kita menghadirkan satu kegiatan, satu festival misalnya, itu kan tidak cukup 1-2 orang untuk menggerakkan festival itu. Betul. Ngomongin festival sastra itu pasti harus membawa sastrawan itu sendiri. Pasti harus bawa pegiat sastra. Pasti harus ada yang jadi kurator. Harus ada yang jadi panitia. Media masanya gimana, publikasinya seperti apa. Akhirnya semuanya itu kan akan menjadi satu gerakan yang masif gitu. Mas Fatur, bukannya kegiatan-kegiatan di Jogja ini nggak tahu ya, apakah Mas Fatur juga turut merasakan atau enggak? Kegiatan-kegiatan di Jogja itu barangkali nanti teman-teman bisa cek atau validasi. Saya juga cukup heran dan masih menjadi pertanyaan. Kegiatan-kegiatan di Jogja itu banyak sekali relawannya Mas Fatur. Volunteer. Ya. Saya juga kadang-kadang heran. Maksudnya secara ekonomi atau secara feedback mini nggak signifikan Mas Fatur, tetapi animenya atau antusiasnya teman-teman untuk menjadi volunteer itu kan besar. Nah,
ini kan sangat membantu ya kayak Iya. tadi tentang bagaimana sebuah tim, entah itu sastrawannya sendiri, teman-teman yang berkegiatan, dan intinya untuk mensukseskan kegiatan itu kan itu sebenarnya terbantu dengan ini. Fenomena itu memang dirasakan kan ya sebenarnya Mas Fatur? Iya, jadi itu sebenarnya gini Mas. Antusiasme yang tinggi dari dunia volunteer itu sebenarnya adalah indikator yang baik. Bagaimana teman-teman ini yang ingin jadi volunteer itu kan berarti sudah merasakan satu manfaat. Bagaimana satu kegiatan festival itu bisa menjadi salah satu sekolah non formal, Mas. Justru itu yang Justru mahal. itu, Ya. mahal itu itunya. Iya. Jadi- Bukan di wilayah uangnya ya, tetapi empirisnya ya. Ya, mohon maaf ya kalau masalah karena kalau teman-teman volunteer itu sebenarnya bukan fee ya. Bukan fee, tapi itu bentuk apresiasi saja dari teman-teman panitia atau pengelola itu memberikan ya sedikit rasa terima kasih untuk teman-teman volunteer. Iya. Tapi di balik itu yang penting adalah ini bukti nih kalau ternyata setiap kegiatan itu memang bisa kita pelajari. Itu dibutuhkan untuk teman-teman yang muda-muda ini. Karena nggak cukup aja nih, misal teman-teman TKS diisi ya. TKS itu mereka memang didesain untuk jadi pengelola acara, untuk jadi kurator gitu. TKS itu apa? Mungkin singkatannya TKS itu tata kelola seni. Tata kelola seni. Ya, ini jurusan baru diisi kalau tidak salah itu awal muncul tuh di tahun 2010-an. Di 2010-an itu jurusan baru, Mas. Itu memang mereka itu dicetak untuk dicetak sih. Disiapkan mungkin ya. Disiapkan. Teman-teman itu disiapkan untuk utamanya bisa menjadi kurator, bisa menjadi pegiat event, bisa intinya untuk ke pengelolaan seni. Ya, ini sorry Mas Fatur, kita kembali lagi ya ke pertanyaan yang tadi tentang bagaimana event sastra. Kemudian tadi Mas Fatur menyampaikan bahwa event sastra mana sih? Sebenarnya ada, tetapi ditunggu-tunggunya itu yang belum. Tidak seperti Arjok, kemudian FKY. Mungkin bisa lebih perjelas tentang bagaimana kedudukan event sastra di Yogyakarta ini, Mas Fatur. Maksudnya gini, konteksnya ini adalah seharusnya bagaimana sih agar event-event ini ditunggu oleh masyarakat atau menjadi kelangenan gitu ya, selain tadi tentang solidnya tim, kemudian membawa feedback secara langsung terhadap pelakunya itu sendiri. Ada lagi kan? Ini ngomongin Jogja berarti ya? Iya. Ngomongin Jogja ya? Ngomongin Jogja itu emang nggak ada habis-habisnya ya? Iya. Dan untuk sastra ini memang idealnya memang Jogja itu bisa menyiapkan ekosistem yang lengkap, utamanya untuk sastra ini. Ekosistem yang lengkap itu apa? Itu dimulai dari sisi edukasi dulu, Mas. Dari educationnya itu memang harus disiapkan. Misalnya di sekolah-sekolah itu mereka diberikan satu bekal yang cukup bagaimana sastra ini bisa menjadi hal yang penting gitu. Itu dari edukasinya. Selain dari instansi pendidikan, edukasi ini juga bisa kita maknai sebagai sebuah event yang memang ini menyiapkan di ranah edukasi. Misalnya dari diskusi, dari seminar, dari workshop, itu harus diperbanyak. Ini gunanya apa? Ini untuk merangsang teman-teman, utamanya ini generasi baru, generasi penerusnya ini harus kita siapkan terus. Kita nggak boleh berhenti di satu generasi. Itu edukasi. Yang kedua, selain edukasi, kita butuh kompetisi sebenarnya. Event-event kompetisi. Lomba misalnya? Ya, lomba. Lomba ini, menurut saya lomba ini salah satu kegiatan yang sangat efektif untuk memicu teman-teman untuk lebih giat lagi buat karya baru. Untuk aku tuh sampai mana sih capaianku? Merangsang teman-teman agar lebih ini ya, kompetitif. Nah, udah ada edukasi, udah ada kompetisi. Yang terakhir ini menurut saya juga yang paling menyenangkan itu kita butuh festival. Butuh perayaan dong kita. Kita butuh satu tempat
satu waktu di mana kita itu bisa berbaur di situ, bisa ngobrolin apapun, bisa bertemu dengan siapapun, bisa melakukan apapun di situ, bisa mewadai apapun. Kita sangat butuh kayak gitu sih. Iya iya. Ini kan tadi berkaitan dengan bagaimana event sastra di Yogyakarta ini ya. Cuma gini Mas, sebelum nanti kita teruskan tentang bagaimana formula yang menurut Mas Fatur itu tadi perlu ada tentang yang pertama adalah edukasi, kompetisi, kemudian festival tentunya untuk merayakan. Ini kan mau tidak mau kita tidak bisa dilepaskan semua kegiatan ini kembali mulai bergeliat atau kembali bisa dilakukan, kembali ada itu pasca pandemi. Setelah pandemi ini kan banyak penyesuaian ya, kayak misalnya kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring, bisa melalui Zoom atau siaran langsung di YouTube maupun di media sosial baik Facebook maupun Instagram. Kira-kira penyesuaian-penyesuaian di normal baru ini yang dapat tetap bisa diakomodir, tetap dilakukan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan kesenian, spesifiknya adalah sastra di Yogyakarta ini apa sih Mas? Oke, sebelum ke situ kita harus berterima kasih dulu. Kita harus melihat sisi positif dari pandemi kemarin. Pandemi itu ternyata bisa membawa kita lebih mudah menerima kemajuan teknologi ya. Selain dapat istilah-istilah baru tadi. Betul. Semuanya daring ya teman-teman. Semuanya harus berkaitan dengan bayangkan tanpa adanya pembiasaan kita terhadap era digital, mungkin adanya AI itu nggak se-booming sekarang, adanya kripto itu nggak se-booming sekarang gitu. Karena kita memang menjadi lebih akrab dengan sosial media, dengan teknologi itu ya adanya peristiwa itu. Nah, era itu sudah berakhir, tapi ada beberapa hal yang bisa kita bawa untuk lebih, sebenarnya itu memudahkan kita. Ya. Contohkan mungkin Mas Fatur, apa bentuk konkretnya dari kemudahan yang dapat kita manfaatkan? Hybrid contohnya Mas ya. Hybrid. Contohnya hybrid. Bagaimana dulu kita terbiasa dengan yang semuanya berbentuk online gitu. Sekarang kita bisa hybrid nih. Kita bisa bikin pelatihan di sini, betul. Pembicara di sini, peserta di sini, tapi juga teman-teman yang dari luar negeri bisa juga ikut. Iya. Jadi malah tidak membatasi ya ruang ya. Iya, sebenarnya itu malah memudahkan kita, sangat memudahkan kita, dan hal sisi positifnya lebih banyak sebenarnya. Hybrid terbuka terhadap teknologi, dan fitur-fiturnya untuk membantu. Ya, jadi saya kembalikan lagi ini Mas Fatur, selain setelah tadi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian di era normal baru, bentuknya pemanfaatan terhadap teknologi bentuknya hybrid ini, sebenarnya kalau berbicara tentang kegiatan sastra itu tadi idealnya adalah edukasi, kompetisi, dan event atau merayakan. Ini tentu kan nggak mudah ya Mas, berbicara tiga formula saja yang menurut Mas Fatur tadi itu adalah formula yang solutif lah ya, kurang lebih ini akan menjadikan kegiatan-kegiatan sastra di Yogyakarta semakin semarak, bergeliat, dan memungkinkan mengantarkan produk-produk yang lebih berkualitas karena adanya edukasi dan kompetisi. Itu kemungkinannya nih Mas, kita juga tidak hanya berhenti di wilayah pengandaian ya atau romantisme bahwa ketika kita mampu menjalankan kegiatan edukasi, kompetisi, dan merayakannya, niscaya sastra akan maju. Ini semuanya romantisme Mas. Makanya harus relate Mas. Kuncinya itu harus relate. Pertanyaannya adalah kendala-kendala kegiatan sastra secara umum maupun di Yogyakarta itu sebelum pandemi ini apa kira-kira? Singkat saja. Dan pasca pandemi ini kendala-kendala yang
yang paling relevan, yang paling mungkin muncul itu apa ketika menjalankan 3 pilar yang tadi itu, Mas? Ini kan kita juga harus adil ya berbicara tentang idealnya demikian, yang diharapkan demikian, tetapi konsekuensinya kemungkinannya adalah kendalanya ini. Atau sebelum menyampaikan kendala ketika menjalankan formula itu, kendala-kendala sebelumnya ini apa, Mas? Nggak apa-apa ini meskipun kegiatannya adalah bekerjasama dengan balai bahasa, boleh dong kita mengkritik dikit-dikit, karena mereka juga perlu agar tetap bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan maupun hal-hal yang sifatnya semuanya hanya untuk kemajuan. Demi kemajuan. Nggak apa-apa, Mas. Jadi kendala-kendala sebelumnya disampaikan, itu menjadi kritik yang positif, barangkali bisa menjadi masukan, disampaikan. Sebenarnya kalau ngomongin di sebelumnya itu memang kita Jogja geliatnya mulai hidup ya, mulai hidup. Kita ingat betul waktu itu kita bisa jalan-jalan ke berbagai forum sastra di Jogja. Kita bisa ke selatan misalnya, ada teman-teman dari Tembi, lalu bisa ke tengah juga ya, ke tengah kota kita bisa main ke TBY, ke SPS, atau mungkin mau nongkrong sambil ngopi, bisa juga ke teman-teman Bejong Kopi ya. Bejong Kopi. Nah, itu forum yang konsisten bisa menggelar kegiatan sastra. Selain itu juga ada banyak ruang-ruang kecil, bisa untuk belajar, bisa untuk ngobrol. Komunitas semacam itu banyak sekali. Nah, itu jujur itu momen yang sangat membekas di saya. Bagaimana dunia sastra waktu itu punya satu optimisme. Banyak musik puisi yang muncul, banyak karya-karya yang iso tau kayak gini, ada tau kayak gini gitu loh. Dan hal-hal baru yang muncul gitu. Dan memang pandemi emang sedikit mempersulit ruang gerak ya waktu itu ya, pandemi. Nah, artinya kendalanya apa nih, Mas? Selain ruang. Kesempatan selanjutnya. Memang gini, Mas, sastra itu memang perlu satu dukungan yang kuat. Nggak apa-apa, Mas. Iya, ini memang perlu dukungan yang kuat, utamanya dari pemerintah ya, dari stakeholder yang bisa memberikan fasilitasi, bisa memberikan arahan-arahan juga, karena basis sastra di Jogja itu saya kira lebih di kantong-kantong kecilnya itu. Ini stakeholder yang dimaksud tentu dimulai dari paling atas ya, maksudnya dari pemerintahan pusat, kemudian breakdown ke bawah, kan demikian ya, Mas? Ya, sebenarnya kalau pemerintah pusat kan sudah memberikan instrumen ya, bagaimana pelestarian kebudayaan itu sudah ada instrumennya, sudah ada UU-nya, jadi memang ya sebenarnya tinggal menjalankan itu aja sih. Tinggal menjalankan itu aja. Misalnya nih sekarang di Badan Bahasa ya, itu membuka bantuan fasilitasi untuk komunitas. Pegiat sastra itu bisa. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan, komunitas maupun pegiat, bisa wujudnya macam-macam, bisa kegiatan, bisa penghargaan. Itu seperti kalau mau ngasih aja ya, Mas ya. Iya dong. Tapi secara selektif juga itu lebih baik. Iya. Artinya yang bersangkutan. Berarti kita butuh pencatatan baru nih biar update. Iya. Kan ada banyak kan yang berkembang. Betul. Kan data-datanya harus diperbarui harusnya. Yang menerima bantuan harus memiliki track record yang jelas, misalnya ya. Sepakat ya, Mas, pada itu ya. Track recordnya bagaimana? Layak enggak mendapat sebuah injek dana agar kegiatan sastranya berjalan lebih baik dan berkualitas, gitu ya. Hidup sastra. Oke Mas Fatur, itu kendalanya yang demikian dan kritiknya ya terhadap teman-teman di stakeholder. Kalau misalnya berbicara tentang tadi 3 pilar itu tadi, kendala yang mungkin muncul apa sih, Mas, ketika menjalankan tadi
Oke. Ada edukasi, kompetisi, dan festival. Oke. Secara umum saja atau singkat. Sebenarnya itu tidak dilakukan oleh satu pihak saja ya Mas ya. Edukasi, kompetisi itu nggak hanya satu pihak aja. Artinya relasinya koordinasi ya. Iya, itu harus dibangun oleh banyak bagian-bagian itu tadi. Oke. Dan harus bisa mewadahi berbagai macam rupa yang ada. Oke. Termasuk di sini juga ideologi yang dibawa. Kita harus mampu untuk membuka diri dengan berbagai macam ya apapun yang dibawa lah, itu harus semuanya harus ada wadahnya, harus ada jalannya gitu loh. Jadi yang diomongin edukasi itu nggak ngomongin soal di sekolah aja. Banyak loh yang perlu diedukasi loh maksudnya. Ini bukan edukasi dalam konteks pendidikan formal ya. Maksudnya edukasi kan nggak cuma siswa aja. Iya. Pengetahuan kan berkembang. Jadi intinya edukasi dalam konteks ini adalah transfer knowledge ya. Yes. Lebih tempatnya betul. itu ya. Kita harus update terus, harus terbuka terus. Ya. Termasuk melihat kesesuaian zaman ini ya. Kalau kira-kira sudah nggak cocok ya di geser dikit lah gitu. Perbaiki, lengkapi ya agar lebih baik. Betul. Nah, keterbukaan itu menjadi penting ya Mas. Iya, rasanya kurang lengkap ketika kita berbicara tentang kendala, kita berbicara tentang solusi, kita menyampaikan kritik, harapan ini Mas Fatur. Yang menjadi harapan menurut perspektif Mas Fatur sendiri tentang harapan ya. Harapan meromantisi juga boleh. Karena kan kita sudah menyampaikan, atau Mas Fatur ya lebih tepatnya menyampaikan tentang tadi adanya kendala, kemudian idealnya bagaimana, kemudian kritiknya seperti apa, harapannya gimana Mas Fatur? Harapannya tentunya gini Mas, sastra dengan kehidupan itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalau ngomongin sastra ya sebenarnya sastra aja, berkarya ya berkarya aja gitu. Okay. Nggak usah kebanyakan fafifu ya. Iya. Ya kalau mau berkarya aja, sastra ya kayak gitu kan. Iya. Nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak usah terkotak-kotakan gitu lah misalnya. Atau sorry aku potong Mas Fatur. Jadi ini harapannya kegiatan sastra di Yogyakarta itu seperti apa sih Mas Fatur ke depannya? Harapan Mas Fatur sendiri sebagai orang yang aktif atau hiperaktif, aktif di dunia seni, di dunia berkegiatan sastra itu seperti apa Mas Fatur? ya harapannya kita bisa terus berkembang, maju terus Mas, tidak berhenti di sini. Saya kira yang namanya festival, perayaan tuh nggak cuma kegiatan yang konvensional seperti biasanya itu enggak. Oke. Festival itu juga banyak macamnya, sastra juga bukan sesuatu hal yang mandek. Sastra itu bisa berubah menjadi apapun, bisa jadi musik, bisa jadi film, Iya. bisa jadi cerita. Kita harus terbuka dengan salah satu contoh, mungkin kita bisa melihat Jepang misalnya, bagaimana dari manga aja bisa kita tahu wibu gimana kekuatannya. Iya. Bisa jadi film, bisa jadi series Netflix. Gila loh itu Mas. Jadi harapannya mungkin barangkali sedikit saya kerucutkan ya Mas Fatur. Harapannya lebih terbuka, berkembang, dan dapat ke berbagai arah di produk kebudayaan ya. Betul. Film, musik, Iya. dan juga teater dan lain sebagainya. Ya tanpa kita menghilangkan sesuatu yang sudah ada ya. Kayak misalnya teman-teman itu pasti sudah akrab kayak Bumi Manusia. Betul. Kemudian Sang Penari dari adaptasinya Rongeng Dupa-Ruhnya Matahari gitu. Lebih berkembang lagi. Filmnya bagus itu. Filmnya bagus. Saya termasuk Apresiasi. yang menonton dan menikmati itu. Asik filmnya. Yang mana ini? Yang penari, Sang Penari. Penari. Berarti Rongeng Dupa-Ruhnya Matahari. Tapi film itu nggak ngomongin soal penari kan Mas? Itu pertanyaan. Kenapa judulnya Sang Penari? Ya gitu ya. Apakah jangan-jangan hanya mengadaptasi dari cover pertama dulu ya? Nah, mungkin gini juga Mas. Yang dibilang sastra itu tidak hanya karya-karya pendahulu kita ya. Teman-teman yang baru, yang lebih muda itu juga banyak loh yang bisa diangkat. Sebutkan Mas Fatur. Wah,
salah satu. Balai Bahasa punya datanya lah kan. Iya. Bisa lah. Dari situ kan bisa jadi film, bisa jadi musik. Bahkan bisa jadi taman bermain juga bisa loh, Mas. Oh, bagaimana maksudnya ini? Maksudnya sastra menjadi taman bermain. Coba konkretnya Mas Fatur. Ya bayangin aja, misalnya pernah baca anjing-anjing menyerbu kuburan misalnya. Oh iya. Bayangin itu jadi rumah hantu gitu. Pak Kunto ya. Iya. Bayangin itu jadi satu konsep sebuah rumah hantu gitu. Oh, itu menjadi basis ya cerpennya Kunto Wijoyo. Iya. Menjadi basis kegiatan atau wahana tersendiri. Iya, maksudnya rumah hantu misalnya ya. Maksudnya perkara imajinasi ini tuh nggak usah dibatasi gitu loh. Iya, Sastra itu bisa kemana-mana. Oh, oke. Itu barangkali malah menjadi hal yang baru Mas Fatur, maksudnya. Tapi harus ada ini hal lain juga Mas. Sastra itu emang harus butuh bantuan nih gitu loh. Ya kalau ngomongin Korea itu APBN terbesarnya untuk kebudayaan loh. Iya. Karena memang itu menjadi proyek besarnya mereka ya. Ya kita harus paham kalau sumber daya alam, minyak itu terbatas. Kita harus terbuka nih, apa sih yang bisa menghasilkan selain itu? Ya kekayaan intelektual dong. Dan kearifannya ya. Yes. Iya. Boleh dong. Kita berharap bahwa Indonesia juga mulai menyadari bahwa proyek kebudayaan itu perlu disupport ya Mas Fatur ya. Kita doakan saja ya. Kita doakan saja semoga 2024 ini berbuah baik untuk kita semua. Amin. Dan nggak ada intrik-intrik gitu. Iya, polarisasi. Betul. Aduh, cukup mengerikan. Ya Mas Fatur, harapannya demikian. Itu sih yang paling saya rasa kayaknya itu jarang terpikirkan Mas. Berawal dari cerpen anjing-anjing menyerbu kuburan, kemudian menjadi konsep sebuah wahana rumah hantu. Iya. Wah. Ini belum ngomongin soal dongeng loh ini. Belum ngomongin fabel loh ini. Fabel ya. Bayangin fabel itu kita karakterkan terus itu jadi semacam gembira loka gitu. Itu cemerlang sekali Mas Fatur. Gimana kalau ini kita ajukan ke kementerian? Karena mau tidak mau generasi muda itu kan generasi yang paling konkret adalah membersamai, mendampingi teman-teman yang bahkan dari balita ya? Iya, balita. Kategorinya balita ya? Balita. Ya, iya, balita. anak dongeng gitu ya. Oke, ini sekelas perusahaan ya di Jepang itu ada studio Ghibli itu mereka menghidupkan karakter-karakter di cerita yang mereka produksi. Itu berbasis atau nada dasarnya adalah dari sastra ya? Itu banyak Ghibli itu banyak ngomongin soal Jepang pedesaan. Soal Gumiho misalnya. Gumiho Korea sih sebenarnya. Rubah ekor 9 maksudnya. Ya paling tidak secara wacana Jepang. Ini Korea itu sebenarnya ngomongin soal lokalitas. Ngomongin soal lokalitas. Nah, itu Ghibli Studio termasuk yang menurut saya segi karakternya itu keren-keren banget. Segi penggambarannya keren banget dan mereka menghidupkan karakternya itu pada sebuah wahana yang kita bisa masuk di situ, Mas. Dan mungkin saya juga perlu menambahkan feedback panjangnya adalah siapa sih orang yang tidak ingin ke Korea gitu ya. Siapa sih orang yang tidak ingin ke Jepang dengan berbagai kekayaan manganya gitu ya. Itu feedbacknya juga tidak hanya di wilayah sosial saja ya Mas. Iya. Di wilayah ekonomi secara konkret juga ada ya. Dan memang disiapkan ekosistemnya Mas. Sekali lagi ekosistem ya di sini ya yang berperan penting. Oke. Kayak ini perlu digarisbawahi berarti. Iya, ekosistem karena di Korea itu kenapa kita ngomongin webtoon misalnya. Webtoon ini satu platform di mana kreator-kreator itu bisa berkompetisi untuk ngupload karya mereka. Dan itu langsung ke editor dan ke pembaca tuh. Itu bahkan ada mekanisme keuangan yang sangat baik menurut saya. Iya. Ini hal yang semoga menjadi kesadaran bersama ya. Iya, tapi ini bukan marketplace ya. Iya. Ini bukan marketplace ini. Oke. Saya rasa obrolan kita kali ini itu jika diteruskan bisa 1 jam lebih ya Mas Fatur. Kita lanjutkan sambil ngopi aja ya Mas. Iya, kita tahan, kita cukupkan pada kesempatan kali ini.
bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sastra secara umum maupun spesifik di Yogyakarta ini menjadi penting, dan iklimnya yang harus bagaimana, demikian pula dengan kritik dan kendalanya. Ini Mas Fatur, kayaknya kegiatan-kegiatan kayak gini atau podcast kalau ditutup dengan wassalamualaikum saja kayaknya tetap kurang. Kasih quote. Jadi quote of the day, kata-kata hari ini, jangan hari ini ya, nanti ini kan videonya bisa ditonton kapan saja. Quote di episode ketiga SSIY dari Mas Fatur, silahkan Mas Fatur. Baik, sebenarnya quote ini yang bisa saya bawa kemanapun sih sebenarnya, Mas. Iya, yang Mas Fatur Ramadan banget berarti ya. Iya. Oh iya. Oke. Sastra itu memang bukan segalanya ya. Tapi segalanya itu bisa jadi sastra, Mas. Wah. Oke sekali. Terima kasih Mas Fatur Ramadan. Sukses selalu ke depannya. Semoga apa yang disemogakan dan kegiatan-kegiatan yang sedang disuntuki dan akan dijalankan semoga lancar. Amin. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali dengan saya Hendrik Efriadi, host yang kacau dan antah berantah ini. Jangan lupa pantengin terus channel Balai Bahasa Yogyakarta. Subscribe, like, dan komen. Asik. Dadah. Dadah.